Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang akan ekspansi ke Timur Tengah dan Afrika. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Apakah ada potensi untuk bangkit? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Kalbe. Saham Kalbe hari Jumat kemarin masih turun 1% lebih ke harga 1765. Bisa kita lihat di grafik. Sebelumnya Kalbe sempat bertahan dan rebound di harga 1700. Dan setelah berhasil bertahan dan rebound, Kalbe sempat naik dari 1800, mencoba mendekati garis EMA 50 tapi belum sempat menyentuh. Kalbe kembali melemah dan saat ini kembali turun di bawah 1800. Karena memang walaupun hari Senin naik sangat tinggi, candle yang sangat solid, tapi ini belum terkonfirmasi break 1800 dan keesokan harinya kembali melemah dan saat ini kembali turun di bawah 1800 kembali. Jadi 1800 saat ini masih berupa resisten dan garis EMA 50 saat ini masih berupa resisten sekitar 1870. Jadi secara tren hutan jangka menengah Kalbe juga trennya masih bergerak sangat downtrend. Dan garis EMA CD sebelumnya bergerak naik saat ini mulai bergerak sideways kembali. Dan keluar pemberitaan bahwa Kalbe siap ekspansi ke Timur Tengah dan Afrika Utara. Jadi Kalbe berencana untuk mengekspor produk dari Hansi Zhuang atau obat kanker paru-paru sel kecil. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan 1% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi asing jika kita pantau 1 minggu terakhir masih keluar dari saham Kalbe. Jadi untuk Kalbe saya lihat secara pergerakan minggu depan masih ada potensi untuk melemah kembali mengetes 1700. Jadi apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, coba tunggu kembali 1700 karena sebelumnya mengetes 1700 Kalbe masih bisa bertahan dan rebound. Jadi apabila kita pantau Kalbe mengetes kembali 1700 masih bisa terbentuk candle hijau dan rebound, masih bisa coba enter untuk swing trade dengan target jangka pendek menurut saya tetap di harga 1800 sampai 1850. Jadi apabila Kalbe terlihat berhasil rebound tapi pada saat mengetes target harga ini Kalbe melemah kembali, pertimbangkan untuk take profit. Karena ingat secara tren Kalbe saat ini masih bergerak downtrend dan belum terlihat ada akumulasi besar. Selama belum ada akumulasi dan belum ada sentimen positif dan secara tren masih downtrend, Kalbe masih ada potensi untuk sideways cenderung downtrend. Jadi masih ada potensi untuk malah turun menembus 1700 dan lanjut turun ke sekitar 1550. Jadi apabila mau trading atau entry, sebaiknya hanya trading jangka pendek dan pertimbangkan untuk take profit apabila memang gagal break dari resisten terdekat yang ada. Sekarang saya coba analisa saham Avia yang bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga kembali naik 6% lebih ke 600. Jadi jika kita perhatikan pergerakan Avia hampir mirip dengan Kalbe juga, secara tren saat ini juga masih downtrend. Sempat Avia juga rebound tapi mengetes garis EMA 50 gagal break, kembali turun, mengetes 600 masih bisa bertahan dan malah lanjut turun menembus 600 dan mengetes support berikutnya sekitar 570. Dan jika kita lihat dari bulan Maret tahun 2023 ini, Avia mengetes harga 570, saat itu mulai sideways dan malah sempat rebound dan naik di atas kedua garis EMA. Dan saat ini bisa kita lihat hari Kamis mengetes, hari Jumat terlihat masih bisa bertahan dan malah rebound kembali mengetes resisten di 600. Dan di atasnya jika kita perhatikan memang masih ada resisten EMA 50 di sekitar 615. Tapi sampai saat ini harga 570 masih bisa menahan penurunan dari saham Avia. Sekarang kita coba lihat untuk broker summary. Jika kita pantau kenaikan 6% lebih ini malah adanya distribusi. Jadi bukannya akumulasi pada kenaikan tinggi, malah ada distribusi. Asing juga terlihat masih terus distribusi saham Avia. Jadi ini harus hati-hati apabila teman-teman sudah bersih dapat sekali 570. Harus jaga terus saham Avia ini, jangan sampai teman-teman sebelumnya profit malah kembali turun atau malah teman-teman bisa rugi. Jadi minggu depan saya lihat Avia masih ada potensi untuk lanjut naik mengetes garis EMA 50. Tapi apabila terpantau minggu depan Avia gagal bertahan di atas 600, mulai melemah kembali di bawah 600, paling aman bisa pertimbangkan untuk take profit. Karena ingat secara tren juga ini masih belum oke. Tren jangka menengah masih downtrend. Kenaikan 6% juga tidak ada akumulasi. Bisa saja hanya tactical rebound sementara. Atau teman-teman mau hold terus saja selama 570 tidak terlewati, itu juga masih oke. Karena secara history tahun ini Avia masih kuat berada di atas 570. Tapi apabila terpantau ternyata 570
terlewati, sebaiknya keluar dari saham Avia. Karena secara tren akan lanjut downtrend apabila support kuat ini terlewati minggu depan. Nah, sekarang kita coba lihat Cleo. Cleo secara pergerakan lebih oke daripada saham Avia. Secara teknikal bisa kita lihat Cleo saat ini memang sudah berada di bawah garis EMA 50 yang saat di harga 650, tapi Cleo masih berada di atas garis EMA 150 yang saat ini masih berupa support di sekitar 595. Jadi secara pergerakan memang untuk tren jangka menengah Cleo sudah tidak uptrend karena sudah turun di bawah garis EMA 50 karena gagal naik menembus resisten 700. Setelah gagal break beberapa kali, Cleo saat ini turun di bawah garis EMA 50 tertahan di support 630. Tapi minggu ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 beberapa kali masih gagal. Dan untuk Cleo jika kita lihat hari Jumat masih naik 1% lebih dan terlihat ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Dan untuk asing memang terlihat masih terus distribusi saham Cleo. Jadi Cleo menurut saya menarik untuk dipantau minggu depan karena saat ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 plus ada akumulasi. Apabila minggu depan terkonfirmasi break garis EMA 50 atau naik kembali di atas garis EMA 50, Cleo secara tren akan mulai membaik lagi dan ada potensi sell untuk kembali naik mengatas harga 700. Jadi apabila mau entry, misalnya Cleo bisa dipantau minggu depan. Paling bagus adalah buy on breakout apabila berhasil naik kembali di atas 650 dengan target take profit jangka pendek itu di sekitar 680 sampai 700 untuk target take profit. Jadi apabila terlihat berhasil rebound tapi mencoba untuk break 700 masih gagal dan mulai melemah, paling aman pertimbangkan untuk take profit. Karena ini merupakan resisten kuat yang beberapa kali mencoba ditembus Cleo masih gagal dan setiap kali gagal break, Cleo dipaksa turun kembali ke garis EMA 50. Jadi teman-teman bisa hold terus saja selama support ini tidak terlewati atau pertimbangkan untuk swing trade dengan cara take profit apabila memang gagal break harga 700. Dan selanjutnya saya coba analisa saham Mayora yang jika kita lihat setelah sebelumnya sempat naik di atas garis EMA, Mayora ternyata satu minggu ini masih belum berhasil naik melewati 2.650. Dan hari Jumat terlihat masih naik 0,78% ke harga 2.590 dan terlihat masih bisa bertahan di atas garis EMA 50 150. Untuk garis EMA 150 di harga 2.550, garis EMA 50 saat ini sekitar 2.570. Dan kedua garis EMA ini masih berupa support untuk saat ini. Sedangkan untuk resisten bisa kita lihat saat ini sekitar 2.650. Tapi resisten lebih kuat menurut saya saat ini harga ada di harga 2.700. Dan garis EMA CD terlihat saat ini masih bergerak sideways. Jadi untuk secara tren Mayora menurut saya masih layak untuk di hold karena masih kuat berada di atas kedua garis EMA. Dan jika kita perhatikan kenaikan hari Jumat walaupun cuma 0,77% tapi terlihat ada sedikit akumulasi. Dan jika kita lihat asing, memang asing 2 minggu terakhir masih terus keluar dari saham Mayora. Dan Mayora saya lihat karena belum ada akumulasi besar, minggu depan masih ada potensi untuk sideways dengan range harga menurut saya di sekitar 2.520 sampai sekitar 2.700. Jadi masih ada potensi Mayora untuk sideways, tapi potensi untuk break 2.700 seperti masih kecil minggu depan apabila terlihat belum ada akumulasi atau belum ada sentimen positif. Tapi selama masih kuat di atas kuda garis EMA, Mayora masih layak untuk di hold saat ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.